Hello everyone, welcome back to Talk with CEO with me Bosro and my partner Sarinem. Masih seperti biasanya, kita bakal bawain topik seputar tentang kantor, tentang pekerjaan, tentang karyawan atau tentang tim. Ya, jadi topiknya itu gini, Nem. Have you ever seen someone who complaining all day but delivers nothing? Hahaha, good statement guys. Tema kita ini tentang jangan komplain-komplain dulu, eksekusi dulu, baru bicara. Oke, kula Sarinem sing biasane lah ada Eminem. Sing tak rungokke saben dina ya Bosro ya. Iku omongane ngene. Kerjane kakean, gajine kurang. Nanging target iki ra tau rampung-rampung. Ya sebenarnya komplain ini nggak ada masalah. Iya. Yang jadi masalah itu adalah ketika kamu komplain tapi kamu nggak menemukan solusi. Akhirnya komplainnya ini ke arah yang negatif. Betul. Mengajak orang-orang sekitarnya untuk berpikir bahwa oh ini tuh memang komplainnya itu betul. Nah akhirnya dia isinya komplain, kerjaannya lupa. Bener. Dia merasa komplainnya ini sebagai pekerjaan. Ya, itu fakta. Menurut studi riset, 67,5% wong neng kantor iku kerjane sambat ae 1-5 kali per hari. Akibatnya mengalami laporan penurunan produktivitas, absensi meningkat gak masuk alasannya kakean. Terus yang ketiga tuh ya membuat lingkungan di dalam tim itu jadi ruwet. Sebenarnya itu kerjaannya itu gak banyak. Nanging karena keseringan komplain, melakukannya jadi abot, jadi alon, jadi ya ora rampung-rampung garapane. Capek gak sih kalau misalnya kita komplain terus kita ngerasanya cari caranya itu bukan cara untuk menyelesaikan, tapi cari caranya itu untuk menenangkan hati berarti ya. Nah terus kamu bahas itu setiap hari, capek gak sih, malah nggak bisa kerja sendiri gak sih, Nam? Ya sebenarnya capek, cuman orang kalau di level egosentris maksudnya apa? Aku ki merasa paling disakiti bos, kerjaanku paling banyak dikasih sama bos. Terus gajinya ora sepiro, koncoku lho kerjaannya lebih enak daripada aku ngono. Yo capek sebenarnya, cuman kan manusia tuh makhluk yang merasa tersakiti toh. Makhluk sosial berarti ya? Iya, masih bisa merasa sakit. Ya, tapi di luar, mungkin kita kan bahasnya komplain negatif terus nih. Benar. Tapi kan sebenarnya kan komplain ini kan juga ada yang positif kan. Kadang-kadang memang mungkin keadaan perusahaannya ini nggak mendukung si karyawan ini untuk berkembang, atau mungkin memang benar yang diomongin karyawan. Kalau misalnya oh ternyata bosnya galak misal deh, atau lingkunganku toksik deh, itu kan sebenarnya perlu kita dengerin nggak sih, Nem? Karena kan ya sebagai kita perusahaan, kita bisa mendapatkan informasi dari mana kalau nggak dari karyawan-karyawan kita yang mengeluh sebenarnya nih. Iya, jadi sebenarnya komplain itu berasal dari lapangan, dan bagaimana kita menerima komplain, terutama perusahaan itu perlu dimasukkan jadi satu jalur. Jadi nggak tipenya yang tadi Bosro bilang ngajak yang lain buat komplain. Itu kan membuat lingkungannya itu menjadi kurang produktif ya. Karena ya kerjaannya itu nggak rampung-rampung karena isinya kita tuh ngomel, sambat terus, jadi nggak ada eksekusi yang baik. Nah, sebagai tim menurutku PIC, person in charge dalam perusahaan apapun itu, mau pimpinan, CEO atau apapun HRD, HR itu perlu untuk BAP itu berita acara peristiwa. Apa wae sing kudu ditulis siji-siji dan dieksekusi dengan baik. Nah, terkadang ini komunikasinya juga kurang baik, no? Jadi mereka ini komplain di grup WA, ngomong ngalor ngidur. Tapi ketika kita bahas nih, ayo kita kumpul, ayo kita rapat, mana nih, ada komplain apa, ayo kita benerin semua, kita mau cari solusinya nih perusahaan. Betul. Mereka pada diem, takut gitu kan. Padahal ini kan kita ya butuh gitu loh, mereka mau speak apa-apa. Mereka misal bilang, listriknya mati-mati terus tuh, ya kita benerin listriknya gitu kan. Atau misalnya internetnya mati-mati terus tuh, ya kita benerin internetnya biar nyala lagi, jangan jadiin komplain berkelanjutan. Kita kan pinginnya kan nggak yang
perusahaan nggak ngurus ini, ntar aja mati-mati terus, udahlah mending kita nggak usah kerja. Kita kan nggak pingin begitu, kita kan juga pingin kayak memberikan solusi sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih nyaman. Nah, oke, itu wis dadi budayane wong Konoha. Dadi wong Konoha iku wani ning ngarepan nek bareng-bareng. Terus ngomongin yang buri. Nah, kudune nek ono apa-apa, nek ora ngerti ya takon. Nek ngerasa tersakiti ya ngomong. Ojo meneng ae ganti ngeloro ati. Dadi kabeh iki kamu tok sing tersakiti tapi sing liyane mbok ajak-ajak. Tapi kamu harus ingat, blaming your boss it wasn't build your career. Yes, of course. Jadi kamu mau salah-salahin bosmu, kamu bilang bosmu galak, kamu mau bilang oh lingkungan kerjanya toksik, kamu mau bilang ini kerjaannya nggak sesuai dengan job desk atau apapun itu. Ya kalau kamu komplain, cuman komplain, ya nggak akan ada yang berubah juga. Nah iya bener, tapi kan awakmu juga sering main HP toh. 65% penelitian mengatakan manusia itu cuma 2 jam aja produktif ya. Ya. Selainnya tuh apa? Nge-scroll medsos tanpa endless ya. Terus meeting gak jelas, ra ono reporte, gak ono laporane. Terus yang ketiga juga tuh kakean gosip di tempat kantor. Ya kudune kamu nggak cuma nyalai bosmu toh nek kerja, bosmu juga tanggung jawabnya lebih besar daripada kamu loh. Betul, dan orang sibuk itu beda dengan yang produktif. Ayo. Ya, kalau di konten-konten itu kelihatan pura-pura sibuk, ternyata nggak ngapa-ngapain, ngomongnya kerja. Tapi sebenarnya malah main handphone tadi yang Sarina bilang, atau guyonan sama temen, atau ngobrol aja kan. Kadang-kadang nggak kerasa kan, bisa 1-2 jam, tiba-tiba kerjaannya nggak beres. Bener. Ternyata targetnya nggak tercapai. Nah itu kayak orang-orang yang bikin time lapse itu kan. Yang ini. Ya yang pura-pura kerja cepet-cepet gitu kan ternyata nggak kerja toh. Nggak ada. Tapi mereka rasanya bekerja loh, Nam. Ya kerasane. Mereka ini merasanya bekerja dengan sepenuh hati. Tanpa ada hasil, padahal kan perusahaan itu kan butuh hasil ya. Betul, perusahaan itu orang bayar rasa capekmu, tapi perusahaan itu bayar hasilnya. Apa meneh nek misale ya dewe kulino pengen dihargai. Nah ini lebih parah lagi menurutku ya. Kenapa? Ya karena akhirnya kamu nggak punya target, targetmu ini cuman ya yang penting kelihatan bekerja deh. Yang penting aku dihargai sama bosku lah. Padahal ya hasilnya nggak ada. Ya ono, makanya kan indikatornya orang kerja itu bisa boleh tak lengkapi apa yang disampaikan. Kenapa parah? 1, target nggak terukur. Yang kedua, tujuan nggak tercapai. Yang ketiga, nggak membawa value positif apapun masuk ke dalam tim internal itu, makanya parah. Apalagi sampai nggak bawa dampak positif di dalam lingkungan pekerjaannya dia. Dan lucunya orang-orang seperti ini, mereka justru yang mengeluh kalau lingkungannya tidak mendukung. Betul. Padahal menurutku ya lingkungannya harus kamu ciptakan nggak sih untuk mendukung, sehingga ketika bekerja juga merasa lebih nyaman, merasa lingkungannya mendukung, merasa teman-temannya juga jadi on fire semua ya kan. Betul. Effort doesn't equal impact. Artinya apa? Ya usahamu ini belum tentu sejalan dengan hasilnya. Benar. Kadang-kadang kamu merasa usahamu sudah maksimal, tapi ternyata hasilnya nggak maksimal ya karena tadi itu, karena kamu merasa udah bekerja seharian, padahal yang kamu lakuin ini cuma ngobrol lah, lihat handphone lah, komplain lah, ngeluh. Akhirnya kamu ngerasa oh aku sudah maksimal, ya hasilnya nggak pas. Padahal perusahaan kita itu butuhnya kamu hasilnya gimana. Kalau hasilmu maksimal, ya itu perusahaan yang mau seperti itu. Produktivitas itu kan diukur saka hasil hasil, target tercapai, sama value perusahaan jalan. Nah
Masalah sing berkembang iku ing perusahaan adalah budaya toksik. Budaya toksik di mana gini loh, nek bicara dalam bekerja itu seperlunya ketika bekerja. Yes. Tapi kan tadi yang ditebalke sama Bosro itu kayak bicara ngomong-ngomong gosip gitu, orang tuh ndak ada keinginan untuk kayak, oh ini kita lagi bekerja loh, bicaranya yang kowe dilanjut meneh. Nanti kalau kita udah selesai bicara, kita bicara lagi. Tapi kan itu ndak jalan. Jadi orang kayak enggan juga untuk menghentikan budaya toksik itu. Akhirnya yang menurutku juga kerjane iki apik janjane, ketemu karo lingkungan sing toksik koyo ngono, ya dadine produktivitasnya menurun ya. anjlok. Oke, ya kalau memang kamu pingin menciptakan lingkungan yang toksik, ya orang harus bersuara. Betul. And you have the courage to complain. Nggih. You should have the courage to speak up. Paling nggak kamu obrolin, jangan ngomong di belakang. Karena dia nggak cuman komplain tentang perusahaan, komplain tentang teman-temannya atau komplain tentang lingkungannya itu juga banyak. Dan ini perlu kamu bicarakan. Jangan kamu diemin. Kalau kamu diemin, ya Sarinem tahu sendirilah kalau didiemin berarti kan kita kan menciptakan budaya yang baru sehingga orang-orang yang didiemin ini merasa budayaku sudah benar, padahal itu toksik. Nah, makanya nek ngomongin yang buri kan itu orang ngerubah apa-apa toh guys. Ya. Nah, keberanian untuk melatih bicara itu dimulai dari kesadaran akan apa yang kita lakukan. Tuh. Perilaku itu tidak diajarkan, tapi perilaku itu ditularkan. Betul, tularkan. Dan dengan komunikasi yang baik, paling enggak orang-orang yang mau menularkan budaya toksik ini kita bisa ingatkan. Kita bisa ingetin mereka sehingga mereka ini sadar, oh ya jangan menciptakan lingkungan yang toksik. Oh ternyata aku begini tuh toksik gitu. Oke, Bosro sadar nggak tuh nek salah satu budaya yang toksik itu ketika ada satu geng di dalam suatu lingkup yang lebih besar, mereka tuh memiliki ciri-ciri yang sama. Yes. Yang pertama suka komplain, yang kedua suka ngomong ke teman-temannya, kalau disuruh sama itu kamu jangan mau, komplain aja, balik lagi komplain lagi. Betul. Terus yang ketiga bareng-bareng, tapi bareng-barengnya tuh dengan tujuan yang tidak selaras dengan value perusahaan. Betul. Yang mana endingnya kalau Bosro lihat, kalau satu resign, sak kampung digowo. Ya, yang merasa satu geng komplain kan, karena yang dikomplain cuma satu, yang komplain 5, dan karena yang dikomplain cuma satu, akhirnya 5 ini merasa senasib dan merasa penanggungan kan. Jadi mereka bener-bener gimana ya, kayak ketika udah sampai mentok, akhirnya 5-5-nya ini bakal keluar. Nah, siapa yang paling dirugikan dengan hal seperti ini sebenarnya? Tetap perusahaan sih. Tetap perusahaan ya? Perusahaan. Tapi ya nggak juga sih kalau misalnya perusahaan dapat orang yang komplain 5 terus keluar, menurutku ya udah. Berkah ya? Malah bener juga nggak sih? Berarti bisa benerin lingkungan dengan baik lagi nggak sih? Iya benar-benar. Karena lingkungan dibersihkan itu kan nggak cepet karena butuh proses. Kadang-kadang beberapa juga menyamar seolah-olah mau ikut kan di dalam perusahaan. Dan menurutku ketika sudah ada kebiasaan komplain atau budaya komplain, otomatis orang-orang yang komplain ini jadi merasa satu nasib, dan semua orang pasti punya masalah. Dan ketika komplain itu, ya siapa sih yang nggak mau komplain sih? Kayaknya hidup itu memang cenderung orang tuh lebih seneng komplain deh daripada berbicara tentang solusi. Cuman komplain paling enak kan. Apalagi kalau mereka ini gosip, komplainnya jadi gosip, mereka nggak cari solusi, dan ujung-ujungnya mereka ini melemparkan atau melepas tanggung jawab mereka, dan mereka merasa bahwa aku sudah bekerja, padahal kerjanya komplain. Itu sama wae nggak tau Bosro, sama orang yang aku ki nggak meh kerja effort banget, tapi aku pengen dapat gaji yang banyak, bisa nggak? Bisa, caranya gimana? Jadi karyawan komplain? Jadi anaknya orang kaya.
Boleh. Wah, ini dewe iki dudu balungan gede, Busro. Terlahir dengan seperti ini, jadi nggak bisa lah. Kalau misalnya nggak begitu, ya mau gimana ya? Kalau komplain nggak bisa kerja ya? Nah, itu tuh sebenarnya sejalan dengan apa yang disampaikan Renal Kasali kan. Renal Kasali itu dalam sebuah interviewnya dia dengan Gita Wirjawan. Dia tuh bilang bahwa kalau kamu kerja itu toh pakai jasmu ya jas kerja, jas JUST jas kerja. Jadi kamu lihat abot, langkahi dulu kakimu, melangkah satu step by step, nanti ringan no. Jadi mulutnya dikunci dulu, dilakukan dulu aja, nanti etok udah sampai itu ke tujuan. Ya. Toh. Itu kayak ini nggak sih, kayak kita belum melangkah terus kita mikir berat, akhirnya berat beneran nggak sih? Iya. Kayak tubuh kita ini tersugesti kan, wah ini kayaknya susah beneran ini. Oke, next time if you want to complain, pause and ask, what can I execute right now? Oke, kalau ada masalah, ya cari solusi. Benar. Kalau ngomel, ya itu dijadikan data dan fakta. Betul. Kemudian kalau misalnya kita nunggu disuruh, ya kita jadi inisiatif duluan. Ojo kakean sambat, ojo kakean ngomong. Siti-siti ora apa-apa, yang penting tumindak. Wong sing maju iku orang sing wong sing paling pinter ngomel, tapi sing alon-alon waton kelakon. Sepi ing pamrih, rame ing panggawean. Thank you everyone udah dengerin kita dari awal sampai sekarang. Jadi menurut gue itu execution create respect, but complain just create noisy. Sing tetep komplain iku biasanya ning isor, sing diangkat naik ke atas iku sing berani maju. Atasanmu ora ngegaji komplain dan rasa capekmu, tapi mempromosikan hasil kerjamu. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa buat follow, like, comment, subscribe kita di YouTube, Instagram, Spotify, dan boleh kok kasih kita ide-ide kedepannya kita mau bahas apa, atau mungkin di tempat kerja kalian ada masalah apa yang bisa kita bedah, kita bisa bedahin buat kalian. Siap, tetaplah bekerja walaupun kamu tertekan, tetaplah bekerja dengan benar walaupun kamu kebanyakan dikomplain. See you the next episode. Matur nuwun sanget, mugi podcast punika dadi jalan rezeki dan berkah untuk kita semua. Thank you. Thank you.